Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perihal aksi penolakan daging babi yang viral beberapa hari terakhir ini terus berkembang dengan berbagai macam narasi. Di antaranya seperti yang ada di layar, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Dan mungkin ya beliau ini sepertinya adalah seorang ustadz dan kita dengarkan lebih dahulu. Mengenai warung mie babi yang sedang viral dan ramai ditolak oleh warga, kita perlu tahu tenggang rasa antar masyarakat di Indonesia semenjak lama. Tentu menjadi masalah apabila di tempat komunitas perkampungan yang mayoritas muslim, Anda membuka mie babi di sana. Itu terkesan seperti menyulut api. Anda tahu umat Islam dilarang memakan babi, haram hukumnya. Anda malah bikin warung mie babi di komplek perumahan atau kampung kaum muslimin. Jangankan warung mie babi, peternakan saja, ayam, sapi, atau yang lainnya, ketika itu mengganggu masyarakat, itu bisa diprotes. Padahal itu halal. Apalagi yang haram. Nah, maka dengan itu tentu harus punya empati dengan masyarakat. Lihat masyarakatnya siapa, di mana, komunitasnya bagaimana, baru buka tempat yang Anda inginkan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada dua kata menarik yang beliau gunakan dalam penjelasannya. Pertama perihal tenggang rasa, dan yang kedua adalah perihal empati. Tapi sebelum lebih lanjut mengelaborasi perihal dua istilah itu, saya mau sampaikan terlebih dahulu, izin ya Pak Ustadz ya, ini mengenai letak dari warung mie babi tepi sawah. Sebenarnya kalaupun kita melihatnya di Google Maps, itu jelas sekali bahwa letak tempatnya ini tidaklah berada di tengah-tengah komplek warga, juga tidak berada di tengah-tengah pemukiman warga. Sebenarnya dari namanya saja itu sudah sangat jelas tepi sawah, karena memang tempatnya di tepi sawah. Hanya meluruskan saja Ustadz, itu warung dekat tempat saya, kata. Berarti ini ada orang yang ada di situ langsung ya. Lokasinya sebenarnya ya bukan di komplek perumahan atau kampung, tapi lokasinya di tepi sawah dan dikelilingi banyak pabrik. Tepat ya di belakang pabrik Cat Weldon, pabrik mebel, Adiraksa, pabrik plastik, bunga bakung, dan lain-lain. Ini bahkan teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah disukai 811 ya pengguna media sosial. Lalu kemudian juga di sini banyak lagi komentar, dan rata-rata di sini itu ya tidak sependapat dengan Pak Ustadz ini. Maaf Ustadz, kali ini gua nggak setuju pendapat Ustadz. Harusnya Ustadz memberikan pencerahan mengenai toleransi. Semoga usaha mie-nya tetap laris manis dan buka lapangan kerja baru bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat di Google Maps, tempatnya sebenarnya itu kan di depannya adalah sawah, lalu kemudian di bagian belakangnya itu ada pabrik, ada PT, lalu kemudian di sananya lagi ada pemukiman ataupun perkampungan. Jadi sebenarnya tempatnya itu tidaklah ada di tengah-tengah warga. Jadi kalau kemudian kita lihat ya, pada beberapa hari yang lalu kan salah satu diantaranya itu disampaikan oleh Ketua RW bahwa ini meresahkan masyarakat, meresahkan warga. Mengapa pada beberapa yang lalu saya sampaikan bahwa alasan itu kurang bisa diterima ataupun kemudian kurang relevan, karena memang kalau tadinya tempat dari warung mie babi ini di tengah-tengah pemukiman warga, di tengah-tengah komplek warga, maka itu menjadi sangat masuk akal, itu meresahkan. Tapi kan tempatnya ini jauh dari pemukiman warga. Oleh karena itu kepada Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga sudah mengecek atau belum, tapi tadi narasi yang disampaikan kan seolah-olah bahwa tempatnya ini yang memang bermasalah, tempatnya ini yang tidak cocok. Tapi pada kenyataannya Pak Ustadz, tempatnya itu justru sebenarnya jauh dari pemukiman warga. Jadi kalau kita cek ya di Google Maps itu ya, lalu kemudian di sini di posisi depan itu adalah pemukiman warga, lalu kemudian ada sawah, lalu kemudian ada warung mie babi ini, lalu kemudian di belakangnya itu ada PT, ada pabrik di situ. Jadi ini bukan di tengah-tengah pemukiman warga. Lalu kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, postingannya ini direaksi oleh banyak pengguna media sosial ya, seperti yang ada di sini ya. Nah teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya katakan di awal, Pak Ustadz ini bicara mengenai dua kata ataupun dua diksi, yaitu tenggang rasa dan kemudian empati. Pak Ustadz, sebenarnya ini topik yang berat ya saudara ya, tenggang rasa dan empati itu ya. Cobalah kita lihat-lihat ya, selama ini yang keseringan mengalah perihal suasana, perihal situasi itu siapa sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya kita lihat mengenai peristiwa-peristiwa tidak toleran, tidak menghormati, karena tadi kan
beliau berbicara mengenai tenggang rasa kan. Ini kan bicara perihal saling menghormati perbedaan yang ada. Pak Ustadz, saya senang sekali beliau menggunakan istilah itu mengenai tenggang rasa karena memang ini perlu sekali. Itu istilah yang sangat baik sekali, tapi dalam implementasinya ini menjadi satu pergumulan besar. Mengapa? Karena tenggang rasa di antara kita yang beragam ini, yang luar biasa keanekaragamannya ini di Indonesia, di beberapa daerah itu ya masih susah. Saling menghormati itu sepertinya sesuatu yang sangat langka sekali. Coba misalnya Pak Ustadz ya, beberapa kasus lah saya angkat mengenai contoh dari bahwa implementasi tenggang rasa ini, empati ini bukan sesuatu yang mudah didapati, bukan sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan. Misalnya nih Pak Ustadz, waktu yang lalu itu Holy Land itu mereka sudah mengantongi semua izin untuk membangun wisata rohani. Di dalamnya itu direncanakan juga akan dibangun gereja dan juga sekolah teologi. Yang terjadi apa? Penolakannya luar biasa sekali. Akhirnya apa? SK penundaan dari pejabat yang ada di sana. Lalu kemudian apa lagi yang terjadi? Waktu yang lalu, saudara kami yang di Teluk Naga itu, mereka mau merayakan ibadah Jumat Agung. Apa yang terjadi? Terjadi demo penolakan, lalu kemudian bahkan tempat ibadahnya ditutup, meskipun akhirnya karena staf sus dari Menteri Agama turun tangan, akhirnya dibuka kembali. Lalu kemudian apa lagi yang terjadi? Pada beberapa waktu yang lalu, di Arca Manik, ini orang mau beribadah sekali seminggu, tapi terjadi aksi demo berkali-kali untuk menyatakan penolakan. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang menunjukkan bahwa tenggang rasa yang tadi Pak Ustadz gunakan istilah itu masih susah untuk diimplementasikan. Dan kalau kita cek siapa yang sering kemudian melakukan pelarangan, penolakan ini, ya Pak Ustadz bisa mengecek lah siapa kemudian yang sering melakukan penolakan ibadah, pembubaran ibadah. Bahkan tidak jarang kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang menjadi pelaku dari aksi-aksi intoleransi ini ya menunjukkan identitas keagamaan yang mereka anut. Saya tidak mau menyebutnya dalam bagian ini teman-teman, karena video-videonya saya tidak sertakan, tapi kita bisa cek, kita bisa searching, bisa melihat siapa-siapa mereka yang melakukan itu. Karena itu kalau kemudian kita bicara perihal tenggang rasa dan empati, bahkan dalam penjelasan Pak Ustadz itu konteks utamanya bicara mengenai penolakan warung mie babi karena ada menu, ya lebih tepatnya adalah menolak menu daging babi di warung mie babi tepi sawah itu. Ini juga sebenarnya Pak Ustadz, kalau kita bicara tenggang rasa dan empati, sebenarnya siapa sih dalam konteks ini yang tidak punya empati, yang tidak bertenggang rasa? Karena tempatnya itu sudah sangat jelas. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau itu kemudian ada di tengah-tengah pemukiman warga, ya itu baru. Karena itu saya secara pribadi memang tidak setuju dengan narasi yang beliau sampaikan ini Bapak Ibu. Ya, seolah-olah kemudian, oh memang ini tempatnya bermasalah, oh tempatnya nggak tepat, harusnya lihat dong suasana, situasi, kondisi masyarakatnya. Justru karena kondisi masyarakatnya yang ada di sekeliling itu, selain daripada ada yang kemudian bisa mengonsumsi daging babi, tapi juga ada masyarakat yang tidak mengonsumsi, maka warung mie babinya itu dipilihlah posisi tepi sawah, kan jauh dari pemukiman warga. Makanya yang waktu lalu Ketua RW bilang ini meresahkan masyarakat, memang akhirnya ditanya meresahkannya dari aspek apa? Kan bukan di tengah-tengah pemukiman. Lalu mengapa kemudian dipandang itu sebagai sesuatu yang meresahkan?